Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu sangat berat? Mungkin sebab putus cinta atau ditolak sama doi, atau berada di tanggal tua, gaji tipis, utang cicilan tumpuk jatuh tempo. Sebelum kau mencaci maki nasib, yuk lihat dulu kondisi 7 negara termiskin di dunia yang tak kalah menyedihkan dari penderitaanmu. Bukan miskin karena karaokean sama Elsie atau kalah judol, tapi karena sistem, sejarah, dan keadaan yang emang nyusahin. Tapi sebelumnya bersiaplah untuk geleng-geleng kepala sambil tersenyum biar nggak terlalu sedih. Dan inilah 7 urutan negara termiskin di dunia. Dimulai dari yang nomor 7 ada Guinea-Bissau. Nama negaranya bagi kita lumayan belibet untuk diucap. Sekilas ini terdengar seperti nama minuman baru atau menu baru di kafe. Tapi bukan, ini adalah satu negara di Afrika Barat. Menurut data, PDB per kapitanya di bawah $1.000. Ini serius, penyebabnya adalah krisis politik, banyaknya korupsi, dan kurangnya infrastruktur. Meskipun negara ini sudah merdeka sejak 1973, tapi untuk sekedar menyalakan lampu saja masih susah. Listrik di negara ini masih kayak sinyal HP di gunung. Jadi kadang-kadang hidup dan kadang-kadang mati, gelap gurita. Eits, mau kemana? Ini baru yang nomor 7. Masih ada 6 negara termiskin lainnya yang mungkin bisa diadu sama penderitaanmu. Di urutan ke-6 yaitu ada Madagaskar. Kamu mungkin kenal Madagaskar dari film animasi lucu atau dari hewan lucu endemiknya yaitu lemur yang kalau jalan sambil ngedance. Tapi kenyataannya negara ini nggak selucu itu. 70% penduduk negaranya hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per harinya. Kenapa itu terjadi di negara ini? Karena degradasi lingkungan, badai tropis yang langganan, dan infrastruktur pendidikan yang sangat minim. Kehidupan sehari-harinya udah kayak main game survival. Untuk kebutuhan listrik dan air, mereka harus berusaha keras dan mencari-cari dahulu setiap hari. Bagaimana? Apakah kamu saat bingung cicilan juga susah minum air kayak orang-orang di Madagaskar ini? Tentu tidak kan? Jadi pastinya tetaplah bersyukur dan terus simak video ini sampai tuntas. Nomor 5 ada negara Chad. Ejaannya adalah CHAD. Negara Chad ini juga memprihatinkan seperti mukamu karena chat yang gak dibalas. Di negara ini itu kayak negara api, jadi panas banget. Beneran, suhunya bisa sampai 45 derajat Celcius. Kombinasi lengkap antara cuaca yang begitu ekstrim ditambah konflik dalam negeri yang gak selesai-selesai, dan yang menyedihkan lagi yaitu minimnya fasilitas kesehatan. Jadi di negara sana tidak seperti di sini yang setiap desa ada puskesmasnya. Anehnya, meski negara ini masuk daftar negara termiskin, tapi negara Chad punya minyak. Tapi karena korupsi dan konflik, hasilnya nggak sampai ke rakyat. Ibarat punya rokok tapi nggak ada api. Masih mending kamu kan, walaupun pengangguran, tapi selalu bisa sebat terus setiap hari. Di urutan keempat ada Malawi. Sekali lagi Malawi, bukan yang sering bikin kuburan di negara Konoha. Malawi itu negara yang damai, penduduknya juga ramah tamah, pantas jika dijuluki jantung Afrika yang hangat. Tapi dompet negaranya tipis setipis tisu. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, namun pertanian mereka bergantung banget sama yang namanya cuaca. Kalau hujan datang teratur, mereka masih bisa tersenyum. Tapi kalau hujan datangnya telat, auto gagal panen dan terancam kelaparan. Ditambah lagi akses ke teknologi dan pasar global itu susahnya minta ampun. Persis kayak cari sinyal di tengah-tengah hutan. Bagaimana setelah mengetahui ini? Apakah kamu masih merasa menjadi orang paling miskin hanya karena tanggal tua? Sungguh itu sangat memalukan. Di nomor 3 ada Somalia. Somalia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Dari dulu penduduk Somalia sering dilanda kelaparan dan berdampak gizi buruk. Yang mengejutkan juga, Somalia adalah negara dengan angka harapan hidup terendah. Meskipun para wanita negara ini memiliki tingkat kesuburan tertinggi di dunia.
Penyebab utama kemiskinan di negara ini adalah berpuluh-puluh tahun hidup di bawah bayang-bayang perang dari kelompok bersenjata. Akibatnya ekonomi negara ini hancur, infrastruktur ngadat gak jalan, dan investasi semua pada kabur. Situasi ini udah kayak penjual es teh di acara dangdutan tapi terjebak di tengah-tengah tawuran. Jadi meskipun lokasinya strategis, rakyatnya terperangkap dalam siklus krisis terus-menerus. Bagaimana? Kamu baru saja perang sama pacarmu udah mewek-mewek drama Korea. Urutan kedua ada Republik Afrika Tengah atau CAR, negara yang berbatasan dengan negara Chad. Dulunya adalah bekas jajahan negara Prancis. Jadi dua negara berdampingan, yang keduanya masuk daftar 7 negara termiskin. Republik Afrika Tengah ibarat orang yang punya berlian di halaman rumah, tapi bukannya kerjasama untuk menambang, malah babak belur karena berantem terus. Mereka punya emas, punya uranium, dan kayu-kayu mahal. Tapi konflik perang antar kelompok bikin negara ini kayak nonton sinetron televisi tanpa akhir. Negara ini juga terkenal dengan pemimpin yang diktator dan berdampak pada stabilitas politik mereka yang setipis tisu dibagi 7. Jadi sebagai pasangan janganlah kalian bersikap diktator, apalagi otaknya kotor, biar nggak kayak negara Republik Afrika Tengah ini. Dan inilah Burundi yang menduduki tingkat puncak pertama dalam urutan negara termiskin di dunia. Burundi negara paling miskin versi PDB. Menurut data, pendapatan negara ini per kapita sekitar 250 sampai 300 dolar per tahun. Itu setara langganan Netflix 2 tahun. Burundi punya sejarah konflik etnis yang sangat panjang. Lahannya sempit dan pertumbuhan ekonomi kayak siput sedang sakit pilek, lambat banget. 90% penduduknya petani, tapi hasil pertaniannya nggak bisa menopang kebutuhan dasar. Kalau kamu sudah bisa makan 3 kali sehari, maka bersyukurlah sebab kamu sudah lebih kaya dari mayoritas orang-orang di Burundi. Kalau sudah seperti ini, nikmat apa lagi yang sedang engkau dustakan? Marilah kita semuanya untuk bersyukur. Itulah 7 negara termiskin versi ChatGPT. Kemiskinan di negara-negara ini bukan karena malas, tapi karena kombinasi sejarah kolonial, konflik, iklim ekstrim, dan sistem global yang nggak adil. Apa yang bisa kita lakukan? Paling nggak mulai dari melek info, peduli, dan jangan buang-buang nasi. Mau konten kayak gini terus? Yuk like, share, dan subscribe. Ingat ya, hidup itu berat, tapi bukan berarti kita adalah yang paling menderita. Jadi tetap tersenyum dan jangan lupa banyak-banyak syukur sambil ngopi. Dan jangan lupa juga untuk bagikan konten ini dan tunggu updatean selanjutnya. Terima kasih.